Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa ikut mengaji kitab Bulughul Maram. Semoga kita selalu mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan hadis dari sebelumnya, sekarang sampai pada hadis ke-176. Bismillahirrahmanirrahim. An Zaid bin Arqam annahu qala in kunna lanatakallamu fis salati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat ayatu hafidu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Ini ada satu hadis diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam. Beliau pernah mengisahkan, in kunna lanatakallamu fis salati ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh kami dulu itu pernah bincang-bincang di tengah-tengah salat pada periode pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu di antara kami bincang-bincang kepada temannya sesuai dengan keperluannya. Itu dulu. Jadi kalau kita melihat hadis ini, di awal Islam itu ketika orang atau ketika sahabat itu sholat masih diperbolehkan ngomong. Itu dulu, Pak. Ya. Jadi dulu awal Islam itu yang penting orang itu mau dulu masuk Islam, kemudian diajak sedikit demi sedikit. Kalau semuanya sudah bisa manut, baru ditekankan yang lebih berat lagi. Itu metodenya. Jadi metodenya Kanjeng Nabi tadriji. Tadriji itu sedikit demi sedikit, tidak langsung brek, tidak. Sebagaimana dulu khamr, ya, arak di awal-awal Islam itu juga masih ditoleransi. Orang ngombe minum arak boleh. Kemudian kalau sholat jangan dulu, jangan minum arak dulu. Jadi ada tahapan-tahapan, Pak. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau berdakwah itu menggunakan tahapan-tahapan, tidak langsung brek, tidak, tetapi menggunakan tahapan-tahapan. Sebagaimana arak dulu, khamr itu pernah diperbolehkan. Itu di awal Islam. Tapi kemudian bertahap, kemudian para sahabat sudah mudah untuk bisa dikendalikan, sudah bisa untuk diperintah, agak naik lagi perintahnya, hingga sampai pada akhirnya arak diharamkan total. Ya. Jadi arak zaman sekarang, jadi di akhir zaman Nabi, di akhir di periode sebelum beliau wafat, akhirnya arak itu diharamkan secara total. Apalagi kalau zaman sekarang, berarti sudah lagi diharamkan. Kita kembali ke sholat. Jadi sholat itu dulu boleh bincang-bincang, Pak, ngomong, ya. Seperti halnya tawaf, ya. Tapi kalau tawaf kan ngomong, ya, tawaf itu ngomong boleh, tapi sebaiknya kalau ngomong yang bagus, jangan ngomong yang jelek-jelek, karena dalam posisi apa? Tawaf, apalagi di sekeliling Ka'bah, apalagi di dalam masjid. Tetapi secara umum sholat itu dulu awalnya boleh, kemudian setelah manut Islam mudah, orang-orang muslim mudah dinasihati,
baru kemudian bicara itu diharamkan secara total. Ya. Jadi sampai ada ayat turun, jadi masih diperbolehkan sampai ada ayat turun, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah sholat-sholat. Ya, jadi kita itu ditekankan untuk selalu menjaga sholatnya. Terkhusus was sholatil wusta. Ada istilah namanya apa Pak? As-sholatil wusta. Sholatil wusta itu di banyak tafsir disampaikan yang dimaksud adalah sholat asar. Jadi sholat wusta itu sholat asar. Karena sholat asar zaman dahulu itu berat Pak. Ya, zaman dahulu itu berat. Kenapa? Karena waktu asar itu adalah waktu setelah kita syughul seharian, waktu setelah kita bekerja seharian, sehingga lelah itu biasa. Itu di waktu asar. Oleh karena itu Kanjeng Nabi menekankan jagalah sholat, apalagi itu sholatil wusta. Banyak tafsir disebutkan yaitu sholat apa? Asar. Setelah itu sahabat sudah bisa manut, kemudian ada perintah waqumu lillahi qanitin. Ada yang menafsiri qanitin itu dalam keadaan meneng, dan sholatlah kalian kepada Allah dalam keadaan diam. Jadi ada yang menafsiri al-qunut huwa as-sukut. Jadi kunut ini yang dimaksud adalah kita diam di saat kita apa? Sholat. Jadi hingga sampai sekarang sholat itu tidak lagi diperbolehkan untuk berbicara. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa bicara itu ulama sudah sepakat bahwa bicara itu dapat membatalkan sholat. Tapi kalau di awal-awal Islam, bicara itu tidak membatalkan sholat, tapi hanya sebentar, tidak lama, sampai ayat turun hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pun kita lanjutkan malih pada hadis 177. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin nisa. Membaca tasbih mengingatkan imam itu dengan baca tasbih bagi laki-laki. Maklum ini ya, kemarin sudah saya sampaikan. Sementara untuk an-nisa, perempuan itu kalau mengingatkan itu dengan apa kemarin? Tepuk. Ya, dengan tepuk. Ya, yang menarik begini, Pak, kenapa yang laki-laki kok pakai tasbih? Lah yang perempuan kok enggak tasbih sekalian aja Pak? Nah, atau enggak tasbih biar beda ya? Takbir atau apalah Pak? Gitu ya. Kok yang laki-laki tasbih, lah yang perempuan ada pakai tepuk, ya tasfik, tepuk tangan. Kenapa kok enggak disamakan saja? Biar sama-sama dapat pahala gitu Pak. Yang laki-laki baca tasbih dapat pahala, yang perempuan pun juga baca tasbih dapat pahala. Ini ada hikmahnya begini. Laki-laki itu sautuhu weru aurah. Jadi suara laki-laki itu bukan aurat. Ya. Jadi identiknya kalau laki-laki banter itu biasa gitu. Jadi imam salah, subhanallah, biasa. Enggak ada perasaan apa-apa. Gitu Pak. Kalau laki-laki ada imam salah, subhanallah, ya ini enggak apa-apa. Lah coba kalau perempuan terus kemudian ikut juga mengingatkan imam, kira-kira suaranya adaan liri merdu sisan, wah ini malah jadi repot di tengah sholat. Jadi ya itu salah satu hikmahnya Bu. Jadi kenapa perempuan harus tepuk? Kalau tepuk tangan plek, nggak tahu itu suara siapa ya Bu ya? Kalau ada yang salah tepuk tangan plek plok plok, nah, nggak ada tahu itu sopo ya orang ngono ngerti, nggak ada yang hafal itu suara tepuk tangannya siapa. Coba kalau kira-kira bersuara subhanallah, suaranya buka iki ya. Ini jadi repot di tengah-tengah sholat, malah pikirannya kemana-mana.
Makanya salah satu hikmahnya laki-laki baca tasbih. Kalau perempuan tepuk tangan, jangan bersuara. Makanya kadang ibu-ibu protes, "Pak, kenapa sih sing andah niku kok ya lanang tok? Kalau wedok lah apik, Pak." Nah, protes gitu, Bu. Perempuan enggak pas kalau disuruh adzan. Ya tadi itu, karena perempuan itu lebih cenderung kepada diam sajalah. Suara enggak usah banter-banter. Itu identik perempuan. Kalau nanti ada yang hatinya syahwat malah repot ya. Apalagi nanti kalau yang adzan perempuan itu suaranya sapa lho, wah itu suaranya bukai macam enak. Malah jadi repot yang dengar suara itu. Makanya disampaikan di kitab-kitab fikih, perempuan itu kalau adzan malah tidak sunnah, tapi justru apa, Bu? Haram. Paham, Bu? Jadi ibu-ibu kalau adzan itu malah haram, bukan sunnah tapi malah tidak makruh tapi malah haram. Memang identiknya perempuan ya sedikit makmum gitu aja, wis aman ya. Biarkan yang adzan itu laki-laki, nggak usah perempuan protes minta jatah adzan. Ya, itu malah justru haram itu ya. Jadi nggak ada cerita. Apalagi imamnya apa perempuannya, "Pak, yo kalau imam iki yo wedok barang lho, Pak." Nah, malah protes do kono barang ya repot nggih. Jadi tetap bagaimanapun perempuan itu ya makmum saja lah, kecuali jamaahnya apa? Padha wedoke, gak apa-apa. Kalau padha wedoke, jamaah padha wedoke, imame wedok ora apa-apa. Tapi lanang nun sewu, meskipun di keluarga itu, "Pak, lah kula dhewean kalian anak kula jaler, lah anak kula niki nembe umure nggih 12 13. Mosok dadi imam mboten napa-napa." Meskipun sing dadi imam iku anake. Paham, Bu nggih? Jadi ibu-ibu lah kepengen sholat nang griya jamaah kali keluargane mboten napa-napa, sing penting lah ana lanang ya berarti gelem ra gelem kudu dadi imam. Gak oleh ngene, "Wis cung maca Quran urung apik nemen wis ibu wae sudah di imam." Mboten angsal. Tetap jaler nggih, bagaimanapun laki-laki harus yang jadi imam, tidak boleh perempuan. Paham nggih? Kita lanjutkan malih. An Mutarrif bin Abdullah ibni Sikhir an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusolli wa fi sadri azizun ka azizil mirjal. Ada sahabat ini pernah melihat, jadi ya bercerita begini, "Saya pernah melihat Kanjeng Nabi sholat." Nah, ketika Kanjeng Nabi sholat, wa fi sadri azizun, teng dodone iku ada suara seperti menangis. Ya, ka azizin fil mirjal adalah suara tangisan, ada suara gitu ya. Ada suara di dalam dadanya itu. Minal buka. Jadi ada suara tangisan di dalam dadanya itu. Nah, dari sini kita ambil begini. Bagaimana hukumnya ketika ada orang sholatnya itu menangis? Ya, ini ya. Saking susah, mbok saking menghayati ini, mboten ngertos nggih. Mbok pancen lagi kelangan wedhus, ya, apa kepaten pitik ya. Susah nangis ya. Pertanyaannya bagaimana hukumnya menangis di tengah-tengah sholat? Jawabnya adalah ditafsil. Kalau menurut mazhab Syafi'i, saya menggunakan mazhab Syafi'i mawon. Kalau orang itu menangisnya sampai keluar dua huruf. Ya, tangisannya itu sampai keluar dua huruf ya, dua huruf. Maka sholatnya batal, Pak. Tapi kalau sekedar ini gak apa-apa, atau sampai keluar air mata nggak apa-apa. Tetapi kalau nangisnya itu sampai geru-geru ya, geru-geru sampai keluar suaranya, bukan suara apa, hurufnya, maka bisa membatalkan apa? Sholat. Itu mazhab Syafi'i. Jadi hindari saja kalau sholat mau nangis rodok diempet sidik ya, ojo dilosno. Saya juga pernah, Pak, menangis. Wah, iki lakon ngayati surat teman-teman, nangis tenan, Pak. Kalau nanti tak jajal nangis, wah dadi imam nangis nyoro ya.
Tapi kalau nanti jajal itu, ya nangis tenan ya. Jadi berusaha menghayati apa yang ada dalam surat, tahayati tenan, do nangis tenan. Wah ini, iya, tapi nggak sampai gero-gero Pak. Selagi gak gero-gero, nggak sampai 2 huruf keluar, nggak apa-apa. Itu menurut madhab Syafi'i. Tetapi lebih baiknya kalau panjenengan menghayati ya tetap harus, tapi upayakan jangan sampai nangis gitu aja ya. Karena nangis nanti identik itu nanti ada suara lain yang keluar dan sebagainya. Lebih aman mboten usah nangis. Apa nangis? Ya diempet sithik ngoten nggih. Pun nggih, dadi niku tata caranya sholat. Tak iso nangis aja nggih. Dadi pun kita lanjutkan malih. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala qultu li Bilal kaifa bagaimana ra'aita ningali sira an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wa basata kaffaihi. Ini ada sahabat namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu namanya Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Seorang yang terkenal alim, Abdullah bin Umar itu, tapi tidak malu Pak bertanya kepada sahabat Bilal. Jadi ini yang penting ya. Dalam masalah ilmu jadi dalam masalah ilmu kita jangan merasa malu tanya kepada siapa yang punya ilmu. Meskipun yang sepuh tanya kepada yang muda, yang terkenal tanya kepada orang yang tidak terkenal. Jangan sampai itu terus dihindari. Aku terkenal mosok takon kae sing ora itu terkenal. Jangan. Kalau soal masalah ilmu kita jangan menjadi pantangan. Wis gak gelem takon sapa-sapa, jangan. Jadi sahabat Ibnu Umar terkenal alimnya tetap masih mau bertanya kepada sahabat Bilal. Tanyanya begini, sahabat Bilal, aku arep takon. Riyen sampai ningali Kanjeng Nabi jawab salam ketika ada orang masuk, sementara Kanjeng Nabi sholat niku piye carane? Jadi ini ada orang, ini ada Kanjeng Nabi itu salah, Kanjeng Nabi itu sholat, ada orang masuk, assalamualaikum gitu. Sekali lagi kemarin tak sampaikan jangan dijawabi salamnya, ngoten nggih. Kemarin kalau dijawabi salam berarti hukumnya apa Bu? Batal. Karena ono bahasane kamu, kum utawa ka utawa ki ya. Wa alaikassalam, wa waalaikumsalam. Batal salatnya jenengan kecuali wa alaihis salam pakai hi, dia. Hi utawa hu atau huma. Paham nggih? Kalau menggunakan domir kamu, walaika, walaikumus salam, walaikas salam, walaikis salam. Niki salatnya jenengan batal karena Anda salat tapi Anda justru bicara dengan makhluk. Lah itu maksudnya. Makanya itu membatalkan salat. Kanjeng Nabi bagaimana kalau disalami orang sementara Nabi sholat? Kanjeng Nabi begini Bu. Jadi kan sholat kan begini ya, ini ya, sholatnya kan gini, disalami ini, diwalik gitu aja, ya. Jadi ini Kanjeng Nabi wabasato kaffaihi, jadi wabasato kaffahu, jadi gini. Assalamualaikum Kanjeng Nabi. Nah, niki betul napa-napa diwalik. Niki carane Kanjeng Nabi jawabi salam. Sing utama kita nderek Kanjeng Nabi. Utawa jenengan mboten jawabi salam riyen tapi mungkin dijawabi waalaikumsalam nanti setelah jenengan rampung salatnya. Yang penting jangan dijawabi pas jenengan masih di tengah-tengah salat, ya berarti batal. Kemarin sudah saya terangkan panjang lebar itu ya. Oh ngaten. Oh takbir mengko lagi Allahu Akbar berarti salat ngoten nggih.
boleh, tapi jenengan ketika melafadzkan Allahu Akbar iki ojo diniati agar mereka tahu wis pokoknya banterno salate ngoten mawon. Gak usah ada niatan kono ben ngerti, mboten usah. Yang penting jenengan semaca takbir sing banter mboten napa-napa. Nggih, Allahu Akbar gak apa-apa. Yang penting jenengan ampun niat nggih. Dengan aku takbir banter iki berarti wong kae ngerti laku salat. Berarti Anda memberitahu Anda sedang salat. Nah ini jangan. Jadi gak usah nggih. Wis pokoke Allahu Akbar ngoten mawon. Berarti lak wong pun paham nah, oh salat. Bon. Kita lanjutkan nggih. An Qatadah. An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli wa huwa hamilun umamata. Umamah ini seorang perempuan binta Zainab, putri daripada Sayyidah Zainab. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaih. Kanjeng Nabi salat, berarti Kanjeng Nabi salatnya jadi imam napa mboten? Jadi imam nggih. Kanjeng Nabi salat posisi jadi imam, sementara beliau itu salatnya sambil menggendong Sayyidah Umamah. Umamah niku putri nipun Sayyidah Zainab. Lah ngoten niku mboten napa-napa. Boleh, jadi pas Kanjeng Nabi berdiri digendong. Ketika mau rukuk dan sujud diturunkan dulu baru rukuk dan sujud. Ngolah ngadeg maneh digendong maneh. Itu boleh dengan catatan, ngoten nggih. Dengan catatan nalikane jenengan gendong niki kudu ngerti posisi, ojo sampai panjenengan gerakan melakukan gerakan 3 kali lebih daripada 3 gerakan. Jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Pokoknya posisikan ya gendong biasa digendong, ojo kakek. Pokoknya bareng gendong ya wis, ojo kakek usrek ngoten mawon nggih. Jadi yang penting jenengan itu ketika gendong tidak sampai ada 3 gerakan lebih. Berarti tidak boleh ada 3 gerakan atau lebih. Kalau itu terjadi berarti kan nanti membatalkan sholat. Saya pernah mengajak anak saya Aap niku, bocah niki rada usrek. Anak kula niku lak sholat teng pinggire kula, sholat karo nyekeli. Ya nyekeli, tak cekeli sirahe ngoten. Piye carane bocah iki ora usrek, dadi ngadep kiblat terus sholat tok usrak-usrak. Jadi artinya itu boleh-boleh saja sepanjang tidak sampai jenengan melakukan gerakan 3 atau lebih. Ngoten nggih. Saged disiasati. Lah piye carane Pak? Monggo jenengan siasati sing penak piye gendong iku. Paham nggih? Utawa kadang bayine niki gendong budi niki Bu kok guri. Mak celingkrik ngoten niku nggih. Bapake tangi sangka sujud, ape ngadeg langsung dipencoloti cekel gulune. Lah ngono niku biasane nggih. Lah kondisikan ora kok terus diuncalno mboten. Jadi tetap digendong, posisikan enggak jatuh. Nanti kalau mau sujud ya diturunkan kira-kira enggak sampai 3 gerakan atau lebih. Karena Kanjeng Nabi juga sudah pernah mencontohkan sendiri. Itu apakah menjadi sesuatu yang apa ya? Ngeribeti mboten. Itu menunjukkan kalau di sini diterangkan begini. Kana Rasul fi muntaha karamil akhlaq wal atfi yahmilu asbyan. Kanjeng Nabi yang begitu mulia akhlaknya, begitu welasnya, itu masih mau gendong anak-anak. Jadi akhlaknya Kanjeng Nabi bukan kok lantas cah cilik mikir kabeh, aja mikir kabeh, apa aja nikene kabeh ngrameni, bukan, tapi tetap ibadah ya karo ngomong. Nah, gampangane ngoten. Karena ngomong ini adalah mendidik mereka yang kecil-kecil agar terbiasa di masjid, agar terbiasa apa sholat. Nah itu, jadi itu caranya Pak. Orang kok lantas terus di cah cilik serasa nih gini, ngerameni jangan, tetap apa namanya ya,
tetap diperbolehkan. Kalau di sini ya, di fikul hadisnya begini. Meskipun Kanjeng Nabi itu orang yang agung, Kanjeng Nabi tetap tawadhu. Ketika ada anak kecil seperti itu, tetap tawadhu. Terus hadis itu juga menunjukkan jawazu dukhulis sibyan al-masajida, ya, bisyarti Allah yuhaddisa minhum taswish atau talwisul masjid. Jadi bisyarti Allah yahdusa minhum taswish atau talwisul masjid. Jadi begini, acara ini tapi tidak di-los Bu, anak kecil nggak di-los ya, tetap diperhatikan, tapi bukan di-los ya. Anak kecil itu di sini disebutkan boleh anak kecil masuk masjid dengan catatan tidak menimbulkan ganggu. Nah, dewe Pak karo ganggu tidak menjadikan gangguan kepada orang-orang yang sholat, juga tidak ngotori najis di masjid. Jadi artinya ini tetap anak kecil itu jangan dihalangi untuk masuk masjid, tetapi juga bukan di-los, ngoten lho nggih. Paham nggih? Jadi boleh masuk di masjid malah lebih baik, tapi jangan di-los gitu ya. Tetap diawasi. Terus yang ketiga ada fikul hadisnya begini. Jawazu hamlil atfal fis salat. Boleh menggendong anak kecil di saat salat ya. Yes. Yang keempat, toharatu thiyabil atfal wa ajsadihim malam tadhar fiha an najasah. Baju-bajunya anak kecil meskipun kotor ya, rodok kotor kadang kan bleduk biasa, itu masih terhukumi suci selagi tidak jelas najisnya. Jadi gak apa-apa Pak. Kadang cilik lah ngoten niku nggih, bledakan pelayon ya, jadi rusuh itu tidak najis selagi memang tidak jelas najisnya, kecuali lah panjenengane bareng idai telek, nah itu malih nggih. Itu malih. Jadi walhasil ini anak kecil ketika masuk di masjid melu bapake, digendong bapake utawa gamblok bapake, niki mboten napa-napa. Ngoten nggih, mekaten saking kula, mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo saderenge dipun tutup menawi wonten pertanyaan. Monggo. Menawi wonten. Wonten napa mboten? Ada? Nggih. Maksudipun ngingkari hadis. Bibik ngingkari hadis. Piye terus nggih? Jadi itu orang itu ingkar sunnah gitu ya. Terus salatnya ping pira? Salatnya mboten tok. Mboten berarti tiang niku salate ping 3 waktu saja. Berarti apa? Subuh, duhur, asar itu digabung. Digabung itu dalam rangka di jamak apa piye? Ono ta? Kok terus yang malam napa? Maghrib bisa digabung juga. Digabung. Berarti walhasil waktunya telu, sholatnya tetap 5. Niki rada angel niki. Maksudipun kula nggih ngeten iki perlu klarifikasi riyin. Jadi Kanjeng Nabi sholat 5 waktu itu waktunya ya seperti itu sesuatu yang sudah ijma, mutawatir, tanpa ada satupun orang yang
berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu dipakai, diitibar jika berdasarkan dalil yang sama-sama kuat. Tapi kalau hanya golek beda pendapat tok tapi enggak ono dasare, mung dasare ben beda, itu perbedaan yang tidak diitibar atau tidak dianggap. Jadi artinya Kanjeng Nabi sholat 5 waktu itu sudah ijma. Kalaupun toh ada orang yang tidak mengakui sholat itu enggak 5, sholat itu 4 atau 3, ini bahayanya kepada murtad ini. Ya, bahayanya kepada murtad. Cuman kalau orang itu sholatnya tetap 5 tapi waktunya telu, lagi sing rada napa perlu klarifikasi lagi. Jadi sholatnya 5 tapi waktunya telu, berarti Duhur asar gabung jadi siji, maghrib isya gabung jadi siji. Lah ini sulit untuk menjawab dulu karena ini perlu klarifikasi orangnya. Jadi khawatir saya salah untuk menjawab karena jawaban itu sesuai dengan pertanyaan. Maka kalau pertanyaannya kurang tepat, nanti jawabannya pasti ya sama, tidak tepat juga. Jadi saya nggak tahu kelompok mana itu. Kalaupun toh itu ada kelompok seperti itu, berarti jelas itu bertentangan dengan syariat. Karena kita menggunakan riwayat yang mutawatir. Mutawatir berarti sudah disepakati semua ulama, tidak ada yang beda. Sebagaimana sholat iku 5 waktu, wis titik. Nggak boleh diperselisihkan lagi. Nah, gitu maksudnya. Gitu ya. Yeah. Terus apa lagi? Ada lagi? Ibu-ibu sampun? Nggih, mekaten saking kula. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.